Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, saya Dia Hatiningrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stimulasi terhadap aspek perkembangan sosial anak usia dini. Aspek perkembangan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan anak usia dini. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perilaku atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial ataupun norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan kemampuan sosial anak sangat penting, karena berguna untuk anak sampai dewasa nanti yang di kemudian hari anak akan berkutat di kehidupan sosialnya. Keterampilan sosial anak usia dini sendiri merupakan kemampuan anak untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan cara-cara khusus yang dapat diterima dan menghindari perilaku yang akan ditolak oleh lingkungan. Strategi perkembangan sosial anak usia dini adalah siasat, taktik, atau cara bertindak terkait perolehan kemampuan berperilaku terhadap hubungan mereka dengan individu lain. Salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan stimulasi terhadap perkembangan sosial anak, yaitu pemberian dorongan atau rangsangan kepada anak agar dapat menampilkan perilaku, sikap, dan perbuatan sesuai dengan aturan norma yang berlaku sehingga dapat menyesuaikan diri dan memberi rasa nyaman bagi orang yang berada di lingkungannya. Program stimulasi terhadap perkembangan sosial anak usia dini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kenal diri. Ini merupakan bagian dari kecerdasan diri atau interpersonal yang diperlukan anak untuk bisa menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Stimulasi dapat diberikan sejak usia sebelumnya sekitar 1 tahun. Sambil bermain, orang tua pura-pura bertanya mengenai identitas anaknya. Nama adik siapa sih? Rumahnya di mana ya? Nama ibunya siapa? Dan seterusnya. Seiring usia bertambah, orang tua juga memasukkan nilai-nilai mana yang boleh dan tidak, baik dan buruk pada anak. Selain itu, bantu anak untuk menggali apa yang jadi kesukaan, keinginan, dan harapannya. Oh, adik sukanya mobil-mobilan Batman ini ya? Kenalkan juga sikap dan perilaku seperti apa yang diharapkan dari anak. Sayang, kalau bicara tak perlu sampai berteriak-teriak seperti itu. Adik kan bisa bicara baik-baik. Lakukan lewat contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Semakin lama, anak akan mengenali dirinya dengan lebih baik. Kenal emosi. Pengenalan aneka emosi seharusnya sudah lebih baik lagi di usia prasekolah. Anak yang mengenal emosinya dengan baik akan belajar mengatur dan mengendalikan emosinya sehingga bisa bersikap dan perilaku sesuai tuntutan lingkungan. Contoh, saat marah, si kecil bisa mengendalikan amarahnya dengan tidak memukul atau mengamuk, melainkan dengan mengucapkannya baik-baik secara verbal. Stimulasi dapat diberikan dengan kenalkan anak pada beragam emosi yang ada dan dialaminya serta bahasa tubuh dirinya maupun orang lain. Ketika anak tampak senang, misalnya kenalkan emosi tersebut. Wah, rupanya adik lagi senang ya? Apa sih yang membuat adik senang sekali? Atau, kok wajahmu cemberut sih, lagi kesal ya? Bantu anak untuk mengungkapkan apa emosi yang dirasakannya. Bisa saja anak mengatakan, aku kesal karena robotku diambil Todi. Ajarkan pula bagaimana anak mengungkapkan ekspresi emosinya dan harus bersikap. Adik boleh marah sama Todi karena Todi telah mengambil robot adik. Tapi adik tidak memukul ya, bilang baik-baik sama Todi untuk mengembalikan robotnya adik. Empati. Anak harus memiliki keterampilan untuk mengerti dan merasakan emosi orang lain serta mampu untuk merasakan dan membayangkan diri berada di posisi orang tersebut. Keterampilan sosial ini diperlukan dalam melakukan hubungan sosial untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, menghindari dari kesalahpahaman, juga melatih kepedulian dan kepekaan sosial anak. Stimulasi dapat dilakukan dengan mencontohkan pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Umpama, ketika anak sedang sedih, orang tua turut berempati dengan mengajaknya berbicara. Kenapa adik bersedih seperti itu? Mungkin anak menjawab, habis kelinciku satu-satunya mati.
Orang tua menunjukkan empati dengan memahami perasaan anak. Buni memang tidak ada lagi, Mama paham kamu sedih. Contoh lain, ketika melihat si kecil kelelahan, orang tua bisa mengatakan, aduh, capek sekali ya dek tadi jalan di kebun binatang. Di usia ini, anak masih dalam tahap peniruan, sehingga semakin sering anak belajar dari contoh yang ada, keterampilan diri berempati semakin terasa. Mungkin akan tampak dari hal-hal sederhana, semisal ketika dia melihat ibunya capek sepulang kerja. Mungkin, anak akan bertanya, Mama, capek ya? Sini aku bantu pijitin. Atau ketika sedang bermain, ada temannya yang diam saja atau menangis. Anak akan peduli, kenapa kamu menangis? Simpati. Keterampilan untuk mengerti perasaan dan emosi orang lain ini biasanya dipengaruhi oleh emosi iba atau belas kasihan dan atau suatu tindakan yang ingin dilakukan. Berbeda pada orang dewasa, semisal kalau ada teman yang dimarahi bos, maka teman lainnya bersimpati dengan membelanya. Maka pada anak, ketika ada temannya diganggu oleh teman lainnya, dia menunjukkan simpatinya dengan memberitahukan hal ini kepada gurunya. Jadi, dengan memiliki simpati, anak dapat menghayati perasaan orang lain, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, tak bersikap semena-mena pada orang lain, memunculkan sikap pemurah. Semua nilai ini amat dibutuhkan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Stimulasi dapat dilakukan dengan cara paparan atau pengalaman secara langsung. Ketika sedang berjalan-jalan dan bertemu anak jalanan di perempatan lampu merah, orang tua menjelaskan pada anaknya, itu lihat dek, kasihan ya bajunya sudah jelek, dia cari uang untuk bisa makan. Coba adek, kasih nih uang recehan 500 atau lewat pemberitaan di media mengenai orang kelaparan dan orang yang tak beruntung lainnya. Berbagi. Keterampilan sosial ini diperlukan anak untuk memperoleh persetujuan sosial dengan membagi apa yang jadi miliknya. Anak dituntut untuk merasakan kebersamaan dengan berbagai kepunyaannya. Ini mengajarkan pada anak untuk tidak mementingkan dirinya sendiri, bisa menghargai milik dirinya maupun orang lain, juga menimbulkan sifat pemurah. Stimulasi dapat dilakukan dengan cara ajarkan berbagi secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika anak berebut kue dengan adiknya, ajarkan bagaimana anak harus berbagi dengan saudaranya. Ketika anak bermain bersama temannya dan terjadi rebutan mainan, ajari anak untuk berbagi mainan dengan cara bergiliran memainkannya. Negosiasi. Di usia ini, anak masih negativistik, sehingga perlu diajarkan keterampilan bernegosiasi agar ia bisa mengungkapkan pendapat dan keinginannya dengan cara yang diterima, serta membantu anak menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan bagaimana anak bersikap dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang ada dan mungkin tak menyenangkan. Stimulasi dapat dilakukan dengan cara jalinlah komunikasi yang baik dengan anak dalam kehidupan sehari-hari, serta contoh konkret yang dilakukan. Ajari anak untuk selalu mengungkapkan perasaan, keinginan, maupun pendapat. Orang tua hendaknya menjadi pendengar yang baik maupun mendengarkan apa yang diungkapkan anak. Misal, orang tua ingin anak merapikan mainannya, tapi si anak tak juga melakukannya. Nah, tanyakan pada anak alasannya, lalu beri penjelasan dan bantu anak membereskan mainannya secara bersama-sama. Begitupun dalam situasi sosial di sekolah. Umpama, anak diejek oleh temannya. Nah, ajari anak untuk tidak lari menghindari dengan menangis, tetapi ungkapkan rasa tidak suka yang diterima dari perilaku temannya dan utarakan apa yang dia harapkan dari temannya. Menolong. Keterampilan sosial ini terkait dengan keterampilan sosial lain seperti simpati dan empati. Menolong menumbuhkan kesadaran diri pada anak untuk membantu orang lain dalam mengembangkan sikap kepedulian sosial anak sehingga anak pun bisa diterima dalam lingkungan kelompok pertemanan maupun lingkungan sosial lain yang lebih luas. Stimulasi dapat dilakukan dengan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya bagi anak usia ini diberikan tugas yang sesuai usianya. Contoh, orang tua mengajari anak membantu adiknya yang terjatuh untuk kembali berdiri, menolong ibu dengan membantu membereskan mainannya setiap usai bermain, dan sebagainya. Kerjasama. Di usia ini, anak sudah bermain secara berkelompok dan bersama-sama. Keterampilan bekerja sama dibutuhkan untuk anak belajar saling menghargai dan menghormati, tidak mementingkan diri sendiri, merasakan kebersamaan dengan lingkungan sosialnya. Stimulasi dapat dilakukan
di rumah maupun saat anak bermain dengan teman-temannya. Anak diajarkan untuk bersikap kooperatif dalam menyelesaikan suatu tugas, misal mewarnai gambar bersama. Bersaing. Keterampilan ini akan membantu anak untuk mengetahui kelemahan maupun kelebihan dirinya, bersikap fleksibel dalam menghadapi tantangan, kemenangan maupun kekalahan yang akan ditemui nanti dalam kehidupan sosial. Stimulasi dapat dilakukan sambil bermain, umpama bermain sepeda sambil dilombakan dengan teman-temannya untuk mengukur mana yang jadi kekuatan maupun kelemahan anak. Bisa juga lewat permainan benteng di mana ada yang menang dan kalah. Ajarkan pula bagaimana anak menerima kekalahan maupun kemenangannya dengan rileks. Seperti, adik memang kalah dalam mainan sepeda dengan Todi, tapi adik hebat dalam berlari. Kalau adik giat berlatih sepeda, adik juga nanti bisa hebat seperti Todi. Perkembangan kemampuan sosial pada anak usia dini akan berkembang dengan optimal dan baik jika dilakukan dengan strategi dan stimulasi yang diberikan sesuai dengan proses dan tahapan perkembangan anak. Pada masa Golden Age, bukan berarti orang tua harus menjejali anak dengan berbagai pengetahuan yang memberatkan anak. Stimulasi dengan cara yang menyenangkan akan sangat mudah diterima oleh anak. Sedangkan pemaksaan terhadap anak justru akan membuat anak merasa tidak nyaman sehingga stimulasi yang diberikan tidak sampai diterima oleh anak. Demikianlah penjelasan